Tiga hal ini, yang pertama beristighfar, yang kedua kita bersalawat, yang ketiga kita bersedekah. Hidup antum dalam 1 tahun ke depan, insya Allah menjadi orang yang kaya, insya Allah menjadi orang yang dermawan, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang diberikan syafaat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, dan mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita minal zulumati ilal nur, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di akhir-akhir zaman ini kita banyak dilanda berbagai macam masalah, banyak dilanda berbagai macam persoalan, yang mana kalau kita tidak kuat iman bisa menyebabkan kita menjadi syirik, kita menyebabkan kita menjadi pindah agama dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini banyak hal-hal yang bisa mengakibatkan kita nekat untuk berbuat kejahatan seperti mencuri dan lain sebagainya. Itu tidak lain hanyalah persoalan keuangan, persoalan ekonomi, yang mana apabila kita mau meneliti kembali kehidupan kita, bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari kesulitan ekonomi, salah satunya adalah marilah saudaraku sekalian, kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat, baik dosa yang kita sengaja ataupun dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Apa sih dosa-dosa yang kita sengaja? Banyak sekali dosa-dosa yang kita sengaja, yang mana kita tahu, mengetahui bahwa itu perbuatan salah, itu perbuatan dosa yang mestinya tidak kita kerjakan, kan tetapi kita kerjakan. Pun juga dosa-dosa yang tidak kita sengaja, yang mengakibatkan sakit hati orang dan lain sebagainya. Selain istighfar, yang utama sekali adalah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salawat adalah amalan yang mudah, amalan yang tepat, amalan yang cepat. Mungkin ini agak kebalik ya. Kita ulang lagi, salawat adalah amalan yang mudah, amalan yang cepat, dan amalan yang tepat. Kenapa saya katakan begitu? Karena salawat itu tidak mesti harus salawat yang panjang, misalnya salawat kamilah dan lain sebagainya. Cukup salawat Jibril saja, Sallallahu ala Muhammad, satu kali mendengar mungkin kita sudah bisa untuk mengamalkannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu hari 1000 kali itu sudah luar biasa, apalagi kita bisa sampai ribuan kali, puluhan ribu kali, bahkan ratusan ribu kali. Sangat sungguh luar biasa. Itu amalan rekomendasi dari saya. Kenapa saya mengatakan salawat Jibril, salawat yang mudah? Karena tadi untuk menghafalnya tidak susah-susah, waktunya kapan saja, di mana saja, dalam artian
tempat-tempat yang baik kita bisa untuk mengamalkannya. Cepat untuk kita amalkan dan tepat sasaran, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah, apabila kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Dan kita tahu kalau Allah yang sudah membalas luar biasa. Maka dari itu di zaman-zaman sekarang ini kita jangan terlalu tinggi menengok ke atas sehingga kita lalai, sehingga kita lupa untuk bersalawat. Kita jalanin, kita bersyukur, dan kita memperbanyak amalan salawat. Insya Allah kehidupan kita akan berubah secara drastis. Saya tidak mengatakan apabila kita bersalawat langsung dirubah, tidak seperti itu. Akan tetapi insya Allah dengan bersalawat pikiran kita menjadi tenang. Dengan bersalawat insya Allah kehidupan kita menjadi damai. Akibat tenang, damai, insya Allah usaha kita, pekerjaan kita akan enak, akan mudah. Karena apabila kita sudah hati tenang, dalam bekerja tidak apa-apa, insya Allah rezeki itu akan mengalir secara deras kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya ada tersirat di hati kita untuk pergi ke tempat-tempat yang tanda kutipnya mengandung kesyirikan, tolong dibatalkan. Karena dengan bersalawat kita tidak perlu membayar, dengan bersalawat kita tidak perlu untuk mengeluarkan uang banyak pergi ke tempat-tempat itu untuk tumbal ini dan lain sebagainya. Apabila kita tersirat untuk mengasihi orang, yang mana sekarang ini ada istilah uang berganda dan lain sebagainya, itu tidak mungkin. Karena mereka saja minta bayaran. Sekali lagi saya tekankan, mereka saja minta bayaran. Kalau mereka minta bayaran berarti mereka itu perlu uang. Maka dari itu jangan sampai kita mengeluarkan uang gara-gara itu. Kita saja perlu uang, jangan sampai mengeluarkan uang gara-gara itu. Yang ketiga, apabila kita ingin hidup kita berkah, apabila kita ingin hidup kita menjadi wong sugih, orang kaya, maka kita hendaklah, artinya memperbanyak sedekah kita. Pertanyaannya, kalau misalnya kita dalam hati kita, dalam jiwa kita ini enggan, susah bersedekah, bagaimana caranya? Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Apabila melewati misalnya jalan, ada orang minta sumbangan, kita sumbangkan dari sebagian rezeki kita, misalnya 2.000, 3.000, atau misalnya ada orang-orang yang memerlukan, yang memang betul-betul memerlukan, kita sumbangkan sebagian harta kita. Sehingga apabila kita terbiasa dari hal-hal yang kecil, maka insya Allah tidak heran suatu saat kita akan bisa menyumbangkan ke hal-hal yang besar. 3 hal ini, yang pertama beristighfar, yang kedua kita bersalawat, yang ketiga kita bersedekah. Hidup antum dalam 1 tahun ke depan insya Allah menjadi orang yang kaya, insya Allah menjadi orang yang dermawan, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang diberikan syafaat Rasulullah di hari akhir nanti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.